bilang dirahasiakan. Pesan untuk tidak berada di depan tempat acara, karena acara akan segera kita mulai. Asal Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal khalqu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini rangka implementasi ketertiban umum. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang dipanjatkan ini, limpahan nikmat, karunia serta ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu bukti kesungguhan dan keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus berupaya berbenah dan memperbaiki diri, bersama bersinergi untuk mengabdi dan melayani, bersama menata dan membangun Jakarta menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Duhai Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita banggakan, kita hormati Bapak Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, Bapak Inspektur yang juga berkenan hadir di sini, para kepala SKPD. Secara khusus saya ingin sampaikan kepada 7 kepala SKPD, yaitu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepala Dinas P2B, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas UMKM, dan Kepala Dinas Kebersihan yang saya cintai, serta seluruh keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja. Dan alhamdulillah Pak Wagub hari ini juga dihadiri oleh para wali kota yang mudah-mudahan sangat mendukung karena memang kegiatan ini akan berlanjut terus di lapangan. Wali Kota Jakarta Pusat dan diwakili oleh Wakil Wali Kota, Wali Kota Jakarta Utara langsung, terima kasih Pak Wali, Pak Wali Kota Jakarta Barat, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, kemudian Wakil Wali Kota Pulau Seribu, dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan serta para SKPD lainnya yang saya hormati. Izinkan saya pertama kali menyampaikan dialog Satpol PP Pak, karena ini untuk membangkitkan motivasi dan semangat. Praja, Praja, Praja.
asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dengan kerendahan hati dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini akhirnya kita bisa bersama-sama menyaksikan satu acara yang memang ini adalah arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Kita harus bersinergi bagaimana mewujudkan Jakarta yang tertib. Dan ini adalah salah satu tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus sampai di tingkat kelurahan. Tujuannya adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja yang memang sudah memiliki sesuai dalam Perdana Ulangan tahun 2007 ada 10 tertib yang menjadi tugas utamanya. Antara lain adalah tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai, ketertiban jalan dan angkutan jalan guna mengurai kemacetan dalam berlalu lintas, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha-usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, termasuk tertib peran serta masyarakat. Kalau melihat tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah keamanan dan ketertiban, itu menjadi tugas utama di DKI Jakarta. Dan yang kedua adalah bagaimana menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dan yang terakhir yang kadang terlupakan adalah perlindungan kepada masyarakat. Nah, untuk itu tidak mungkin Satpol PP bekerja sendiri. Dan saya yakin para SKPD lainnya pun juga ingin mendapat bantuan dari kita, karena memang kita memiliki personil yang sesungguhnya masih kurang. Kalau saat ini kita memiliki 6.170 anggota yang siap insya Allah mewujudkan Jakarta baru yang tentram dan tertib serta bersinergi dengan SKPD. Karena itu Satpol PP juga sudah menurunkan beberapa kewenangannya sampai di tingkat kecamatan, bahkan sudah meluncurkan 5 mobil di 5 wilayah kota yang kemudian perizinan undang-undang gangguan ini bisa dilaksanakan di pelayanan-pelayanan sampai di tingkat kelurahan dan kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan saya berterima kasih kepada para wali kota dan bupati yang telah melakukan pelayanan terpadu malam hari sehingga kita bisa bergabung dalam pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Khusus kepada Kabupaten Pulau Seribu telah melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu satu kapal. Nah, ini adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur mewujudkan Jakarta baru, antara lain adalah dengan berorientasi kepada pelayanan publik. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, saya sadar betul saya hanya punya waktu sedikit sebagai pelaksana tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Karena itu langkah-langkah yang kami lakukan ini adalah langkah-langkah masukan dari seluruh jajaran Satpol PP. Antara lain kami melakukan pelayanan-pelayanan jemput bola. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menjadi mitra atau sahabat masyarakat. Sebagaimana arahan Bapak Gubernur ketika kami diminta untuk paparan tentang program unggulan strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Gubernur ingin sekali Satpol PP itu berada di mana-mana, berada di tengah kemacetan lalu lintas, berada di pasar yang mungkin saja banyak di sana para pencuri, ada membantu nenek-nenek yang melewati JPO. Nah, ini barangkali hal yang kecil, tapi Pak Gubernur ingin melihat Satpol PP betul-betul menjadi sahabat dan mitra masyarakat. Dan itu maafkan saya kalau dalam kurun waktu yang begitu singkat saya tidak banyak berbuat, karena itu landasan penandatangan komitmen bersama ini mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti oleh Kepala Satpol PP yang insya Allah definitif, yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dan yang lebih penting lagi adalah saya mohon kepada melalui Bapak Wakil Gubernur, kepada para wali kota dan bupati, penandatanganan ini tidak hanya kepada para kepala dinas setingkat provinsi, tapi mohon ditindaklanjuti juga ditandatangani sinergisitas ini oleh para kepala suku dinas, termasuk para kepala Satpol PP di tingkat kota dan kabupaten, sehingga betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Saya yakin keberhasilan kerjasama antara Satpol PP dengan para SKPD terkait
tentu saja dilihat dari adanya partisipasi publik dalam mendukung untuk mewujudkan ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan niat yang baik, dengan keikhlasan hati, maka kita berdoa semoga setiap langkah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Gubernur yang saya tahu sangat concern dengan setiap permasalahan, termasuk saya berterima kasih kepada jajaran Satpol PP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pelayanan Pajak, P2B, dan khususnya Wali Kota Jakarta Selatan. Semalam kita sampai dengan jam 00.30 melakukan penertiban dan alhamdulillah sudah kita laporkan langsung pagi ini kepada Bapak Wakil Gubernur, bukan saja lisan tetapi tertulis lengkap dengan foto-foto. Nah, mudah-mudahan ini menjadi langkah berikutnya untuk bisa kita membuat satu ketentuan yang bisa membuat wibawa pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Arahan Bapak Wakil Gubernur sangat kami harapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wirman di hadapan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu mohon berkenan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kepala Dinas P2B, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk menuju meja penandatanganan. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menuju meja penandatanganan. Dan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan para PNS di DKI yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, ketika kita menyaksikan tanda tangan ini, tentu kita berpikir ini semacam seremonial saja sebetulnya. Tapi Pak Gubernur menghendaki lebih dari seremonial sebetulnya. Ini merupakan suatu dasar untuk memberikan contoh bahwa tidak bisa lagi di DKI seorang misalnya Kepala Dinas Perhubungan ketika melihat ada sampah berserakan lalu dia masa bodoh saja. Ini bukan tugas saya, ini tugasnya Dinas Kebersihan. Atau ketika terjadi kebakaran, Satpol PP bukan urusan saya lah, itu yang sibuknya itu urusan orang pemadam kebakaran. Padahal di lapangan yang terjadi adalah selangnya itu baru diturunkan, itu bisa direbut oleh masyarakat yang panik. Nah, harusnya ada Pol PP yang di lapangan untuk mengamankan, termasuk jalan. Supaya saya sampai ke kantor 7:30,
itu dishub bisa menghijaukan lampu jalan yang saya lewatin, kira-kira gitu Pak. Itu namanya petugas di pertemuan-pertemuan motor itu. Wah, pokoknya namanya saya pulang itu enak lah sekarang. Namanya jalan ekor kuning sudah ada petugas yang mengawasi. Tetapi ketika terjadi kebakaran, mobil pemadam kita itu nyari jalan sendiri. Tidak ada petugas dishub yang memberitahukan pada si mobil pemadam, Anda harus lewat jalur ini yang tidak macet. Atau dia berusaha mencegah supaya tidak ada terjadi kemacetan sepanjang jalan yang dilalui pemadam kebakaran. Ini yang terjadi di kita sebetulnya. Atau kita temukan dinas pertamanan, mereka membayar hampir 45 miliar untuk pengamanan tamannya. Padahal taman itu ada di Sudirman, di Tamrin, yang tiap hari ada dishub, ada Pol PP, orang dinas sosial lewat, ya semua kita lewat di situ. Ada pegawai pemadam kebakaran lewat, tidak peduli. Mau dicopot itu pamannya, ya bukan urusan saya lah, ini urusan yang lain. Nah sama juga kita tahu kenapa kita minta lurah dan camat harus memenuhi kriteria yang kita harapkan. Yang namanya rumah kumuh, tempat jualan, tidak ada yang satu malam langsung beranak 1.000, 17.000. Tidak ada itu. Itu pasti bertahap. Sama juga pasar kita didudukin. Semalam terima kasih pada Bu Sherly yang ya saya kapan ingat jam berapa ya saya BBM saja. Saya minta maaf sama beliau. Beliau jam 1 masih BBM saya sudah tertidur. Saya bangun subuh baru saya melihat ada BBM dari beliau, saya balas. Pasar Manggis. Tidak mungkin tiba-tiba sudah jadi klub malam versi PKL. Itu pasti bertahap. Saya yakin pasti ada Pol PP atau ada dinas manapun, dinas sosial yang tahu kejadian itu. Cuma waktu 1 toko, 2 toko, ya biarkan saja. Nah sama juga seperti dinas sosial. Saya kira kita pulang kerja kita bisa ketemu anak jalanan, kita bisa ketemu orang tua yang sakit. Kita bisa laporkan. Jadi kalau kita saling melengkapi, sama juga PU, sama juga kebersihan. Kalau seluruh PNS di DKI tadi 7 SKPD ini lakukan dengan baik, kita semua informasi akan cepat. Nah tinggal lapor pada atasannya langsung kita bergerak. Nah kami sedang mempertimbangkan nanti wali kota, wewenang itu akan besar diberikan pada wali kota dan bupati, supaya bisa cepat bergerak. Karena yang lebih tahu wilayah langsung cepat itu adalah bupati dan wali kota. Nah tentu lurah yang harus lebih tahu. Nanti siapa lagi? Untuk RT yang lebih tahu. Nah kita bisa bayangkan kita punya posyandu. Ini di luar ini kita punya ibu PKK. Ini kadang-kadang saya bilang kerjanya apa gitu kan kalau tidak saling melengkapi. Harusnya di Jakarta kita bisa tahu persis satu RT hanya ngurus 30 rumah kira-kira ya. Tadi 50 banyak saya kira. Kalau ketua RT tidak tahu kejadian di rumah sana, siapa yang ada lansia, siapa yang rumahnya mau ambruk, siapa yang anaknya tidak sekolah, siapa yang anaknya kurang gizi, ganti saja ketua RT-nya, bikin pemilihan ulang. Nah RW juga sama, kita kasih dia uang operasional tujuannya untuk itu. Nah lurah yang harus mengkoordinir, harus tahu. Nah kalau digabung dengan SKPD seperti ini jadi suatu gerakan yang luar biasa. Belum lagi LSM, belum lagi dari masyarakat yang melaporkan. Nah kalau semua punya kepedulian seperti ini, jadi jangan Satpol PP kerjanya cuma apa misalnya? Oh dulu ya, nyari-nyari di mana rumah yang ada puing-puing kira-kira gitu kan. Nah kalau ada puing-puing terus datang, ngakunya orang P2B. Nah Pak Putu yang ketiban sial itu. Jadi datang ngakunya P2B gitu kan. Mulai penertiban, mulai negosiasi, atau sampai juga datang di kelurahan. Pol PP-nya ngerokok, sementara yang bagian urus KTP satu orang setengah mati, bolak-balik. Yang lain diam aja, bukan urusan saya. Nah Pak Gubernur menginginkan, jadi kantor lurah kita itu menjadi kantor biro jasa sebetulnya. Nah sistem online, jadi masyarakat cukup datang di kantor lurah,
Dan kantor lurah semua harus bekerja. Coba pernah lihat Pak Gubernur kasih contoh seperti bank. Kalau di bank itu, siapa yang kasih nomor urut antri? Satpam. Siapa yang menyarikan kertas untuk formulir ngisi? Satpam. Coba kita lihat itu. Pakai pistol ini satpam. Kalau kita tidak pakai pistol, saya tidak ada urusan dengan urusan. Masa urusan ngambil kertas formulir mesti saya gitu loh. Tidak bisa. Nah, Pak Gubernur membayangkan nanti kantor lurah itu seperti itu. Kalau 10 orang 11 orang, kita mungkin bisa buka 3 shift. Jadi kantor lurah bisa jam 11 malam, 5 orang kerja cukup. Nah, sistem aja orang minta apa saja bisa. Nanti baru disambungkan, diuruskan. Ini seperti kantor biro jasa. Ini juga akan mengurangi kemacetan. Nah, sama juga seperti dinas perhubungan. Saya perhatikan kalau saya pulang. Kalau sampai jam 8-9 malam masih ada petugas di persimpangan yang suka. Ini orang Jakarta kan suka, bukannya egois sebetulnya. Orang Jakarta kan udah pikir-pikir dibentuk oleh situasi. Saya baru sampai Jakarta. Saya selalu berpikir bawa mobil ngalah saja. Oh nanti orang lewat kosong baru kita lewat. Tidak lewat-lewat saya. Jadi tidak ada perasaan ya sudah lewat 5 ya ngalah lah buat saya yang sudah nunggu begitu. Tidak ada. Jadi kalau kita tidak mau serobot, tidak bakalan lewat. Akhirnya apa terjadilah kunci. Dan mesti ada petugas. Tapi petugas itu kurang. Nah selama kebakaran tidak mungkin tiap kantor lurah dititipin satu mobil, petugasnya mana? Nah jadi petugas Satpol PP, petugas yang lain harus sama-sama kerjasama. Jadi kita mesti duduk, pikirkan wilayah ini pasukan ada berapa, dinas sosial ada berapa. Nah sama juga pedagang kaki lima. Kita lihat gimana ada pedagang kaki lima yang bikin macet. Padahal Dinsos atau Satpol PP lihat atau dinas sosial lihat, dia laporkan kepada apa namanya itu? KUMKMP apa ya? Tahunya UKM aja yang singkat. Ini pusing nih, koperasi, usaha menengah, kecil, apalagi mikro. UKM, ini kira-kira harus laporkan. Lalu siapa lagi yang hubungkan? PU. Jalanan mana yang sudah rusak? Jalanan mana didudukin? Harus turun. P2B juga sama. Jadi saling mengisi. Jadi kalau ini semua saling mengisi, pemadam kebakaran, UKM, bila perlu laporkan, udah ketemu, kita belikan tanah, belikan tempat. Jadi UKM dengan kombinasi lurah, camat, wali kota, dan 7 SKPD yang banyak turun ke lapangan sebetulnya, kalau sosial ini, kita bisa menciptakan Jakarta baru, Jakarta yang melayani, semua orang kan merasa nyaman. Ya tidak ada lagi orang di Jakarta merasa ditelantarkan. Hari ini kenapa sakit jiwa katanya itu paling banyak di Jakarta? Karena di Jakarta tiba-tiba orang merasa ditelantarkan. Saya bicara jujur, ibu saya pun sakit tiba-tiba, diperiksa tidak ada sakit. Lalu saya panggil dokter psikiater untuk ngomong-ngomong sama ibu saya. Lalu hasilnya apa semalam? Ibu saya kesepian. Ternyata anak-anak itu tidak bisa lagi curhat berjam-jam. Karena bapak saya sudah meninggal lama. Sudah ibu saya menikah lagi, dia tidak mau, dia dibenci anak-anak. Padahal adik saya bilang, mama menikah lagi saja, kira-kira gitu ya. Tapi ini cuma saya mau kasih gambaran. Saya langsung kasus saya gitu. Kita sibuk. Saya pagi sampai malam, ya paling ketemu ke ibu kayak sekarang. Saya mampir ke rumah sakit, saya bisa bilang gimana gitu. 5 menit saya harus jalan, karena saya usahakan. Saya pulang malam saya mampir. Tidak bisa seperti dulu kita duduk dengan ngobrol yang berjam-jam. Nah kita evaluasi. Nah kita harus bikin Jakarta itu seperti itu. Jadi kata Pak Gubernur, Jakarta itu startnya orang merasa diurusin. Soal banjir. Masyarakat akan mengerti kalau banjir belum bisa diselesaikan. Tetapi ketika terjadi banjir, sebelum terjadi banjir, kita ada yang memperhatikan, bukan proyek. Nah sama seperti sungai. Kita tunggu, apa itu, World Bank 05 tahun, apa itu 5 tahun. Kita bilang pulang kampung sana, 5 tahun. Minjam 1,2 triliun 5 tahun kerjanya apa-apaan. Pakai kepala PU, bisa tidak dibereskan?
dikeruk. Sampahnya bagaimana? Ini jangan cuma buang sampah luar saja, keruknya sekalian lumpurnya. Yang bisa ngawasin siapa? Sampai lewat itu sungai, kalau kotor ada Pol PP atau dari UKM atau dinas sosial atau orang P2P melihat sungainya kotor, laporkan. Artinya kawan-kawan kita dari PU tidak benar kerjanya. Atau ada alat berat tapi nongkrong. Ya kenapa masih saya lebih tahu duluan? Ada alat berat nongkrong, ternyata honorernya belum digaji uang makannya. Jadi si operator tidak mau menjalankan itu alat. Padahal kita biasa lewat kan. Nah ini kepedulian ini yang kita perlu lakukan. Jadi yang terjadi kita sebetulnya kalau kita ditanya, apakah kita tidak tahu tugas kita? Apakah kita tidak tahu hak dari warga DKI yang wajib kita layani? Bukan tidak tahu sebetulnya. Saya lebih suka mengatakannya bukan tidak tahu, tapi tidak peduli untuk tahu. Jadi dengan penandatangan komitmen bersama ini adalah fondasi dasar. Mulai hari ini kita mulai melakukan peduli. Kita harus peduli. Ya lihat lingkungan kita, kebersihan dari sosial. Ya masa saya yang mesti lapor kepada Pak Kian Kelana, Pak saya lihat di pinggir jalan itu lampu merah itu ada orang gila Pak. Oh iya, saya pergi, lo di foto kirim ke saya. Ada orang tua sakit Pak, saya lihat itu pengemis itu sakit di pinggir jalan. Kalau saya itu, tolong Bapak turun, betul sakit. Kasih tahu saya nama. Pak ini ada anak jalanan jualan koran ini Pak. Jangan ditangkap nih, coba turun, tanya. Anda jualan koran masih sekolah atau tidak? Orang tuamu di mana? Nanti kita sistem online kita langsung ketahuan. Di RT mana, Pak RT-nya mana? Lapor Pak Wali Kota, Pak Wali Kota langsung camat, lurah, RW RT. Langsung tahu, anak ini jualan korannya itu pura-pura atau diperalat oleh mafia atau memang membantu rumah tangga orang tuanya. Lalu kita bisa cek apakah dia dapat KJP. Harusnya anak tersebut harus dapat KJP. Karena kalau tidak mungkin dia masih jualan koran. Nah ini yang harus kita lakukan bersama. Jadi jangan sampai saya tahu lebih dulu, saya melaporkan. Jadi susah. Ini di mana dinas sosial kita? Dinas pendidikan juga sama. Keluar KJP, dinas sosial keluar juga dari Syariah Mandiri Rp5.000. Tidak pernah digabungkan. Kita ini jalan sendiri-sendiri. Seolah-olah rezeki kita masing-masing. Tidak bisa. Nah kebersamaan, kepedulian ini harus kita mulai. Kami tanggal 15 April ini akan 6 bulan setengah tahun sejak dilantik. Ya tentu kami mohon maaf bersama Pak Gubernur. Kami terlalu mungkin menekan karena kami ingin sekali cepat diselesaikan. Karena rakyat sudah menunggu terlalu lama untuk merasakan kepedulian ini, dilayani ini. Nah sama ketika kita bicara tentang kapan Pak Gubernur targetkan, saya suka bercanda begini, maunya lampu Aladin malam ini selesai. Kalau bisa maunya malam ini, tidak ada namanya nunggu lama-lama. Nah ini suasana ini tentu pertama jadi kurang nyaman kita. Nah ini juga mohon maaf atas itu. Kami memang tidak ada pilihan. Mereka ketika kami terpilih masuk ke sini, teman-teman kami mengatakan yang Anda harus lakukan istighfar 3 kali katanya. Kenapa? Karena harapan masyarakat begitu besar. Kami lebih baik keluar dari sini babak belur daripada kami keluar dari sini sehat-sehat tapi membuat warga DKI kecewa. Dan itu betul, tidak ada pemimpin pejabat yang jujur yang mau melayani. Nah kami sudah membuktikan kalau Anda mau memilih orang bukan karena uang, Anda dapatkan pelayan terbaik Anda. Nah ini kan jadi suatu trendsetter untuk seluruh Indonesia. Ya sebuah etalase. Kalau kami gagal, bukan hanya gagal di DKI, yang kami khawatir orang yang idealis, orang yang jujur mulai berpikir tidak ada harapan. Kalau tidak ada harapan akan terjadi kekacauan di negara ini. Dan yang mengincar negara ini banyak.
Karena kekayaan alam kita ini belum gali sampai ratusan meter. Saya sudah bicara, saya anak geologi kan. Karena bilang Cina hebat, pertumbuhan ekonomi hebat, saya bilang tidak hebat. Kenapa? Dia sudah menggali sumber daya alamnya ratusan meter. Kita ini belum. Ya kita ini masih menyimpan kekayaan luar biasa. Kalau kita lakukan dengan baik, ini negara hebat. Tidak ada negara sehebat kita. Makanya orang berusaha memecah belah kita. Nah, kita semua mau gaji baik. Saya kira DKI digaji dengan cukup baik. Kalau dibilang cukup, ya susah. Anak saya pun merasa dia bukan jadi anak orang kaya ketika dia membandingkan teman-temannya yang naik Alphard. Saya bilang Anda punya Honda Odyssey, tapi Honda Odyssey Pak dia. Itu teman saya pakai Alphard kata gitu. Kita anak kecil ini, dia bisa tiba-tiba merasa dia miskin. Kenapa? Lalu saya bilang, kalau Anda jadi orang paling kaya di dunia pun tidak pernah mendapatkan semua yang Anda inginkan. Dan, tapi ketika saya mendapatkan semua yang saya butuhkan, saya kaya. Saya hanya beli 1 jam tangan, jujur saja. Sepatu agak banyak, karena saya susah cari sepatu. Agak besar kakinya. Jadi kalau ketemu yang udah agak cocok, saya suka beli 2 atau 3 cadangan. Nah di Jakarta ini sepatu datang suka datang lagi ganti model, masih sesuaikan lagi. Tapi kita harus belajar sesuatu seperti itu. Nah kalau kita bisa lakukan seperti ini, saya yakin Jakarta baru ini bukan untuk kami. Kami ini panggung politik. Kami tidak tahu kami berdiri di sini 1 bulan, apa 6 bulan, apakah setahun, 2 tahun, kami tidak tahu. Nah, kami hanya menyiapkan diri kami setiap saat kami siap keluar dari sini. Tetapi yang mau kita tinggalkan ini adalah suatu suasana baru. Nah kita mulai buka rekening-rekening secara transparan. Kita mulai buka. Jadi semua lakukan dengan baik. Nah kalau semua lakukan dengan baik, kalau tidak bagaimana? Ya kami kira memang harus membuka penawaran lagi untuk orang yang mau mengabdikan diri di DKI. Nah sekali lagi saya harap kita bukan cuma tanda tangan selesai. Masing-masing kepala SKPD harus mulai memperhatikan. Ada Pak Wali Kota, ada diundang Pak. Harus semua saya memperhatikan. Ada apa? Lihat sekeliling Anda, ada apa? Saya pun lihat. Saya pun tahu sampai dari kereta api, saya harus tahu, saya harus dengar. Dia tidak ada lagi Pol PP minta izin mau menangkap PSK. Dikejar-kejar, cemplung ke Sungai Sunter, meninggal. PSK yang tua yang kurang laku lagi yang Anda kejar. Yang laku-laku di hotel Anda tidak tahu. Yang cantik-cantik itu kan untuk di lobby. Saya pun tidak. Kita tidak ada lagi penertiban seperti itu. Yang ada kita datang, tidak pakai seragam. Kita ingin tahu kehidupannya. Ya kan? Syukur-syukur ada yang bujangan yang mau menikah dengan mantan PSK misalnya. Wah, itu pahala. Nabi juga begitu, jadi jangan salah. Melindungi kan? Yang lebih baik menikah sama mantan PSK sama mantan pendeta lebih bahaya. Jadi ini yang saya maksud, supaya ada hati. Jadi ketika diminta dari dinas ini, kita mesti saling kerjasama sama UKM, PKL, perumahan juga sama. Yang tidak punya rumah dilaporkan, mari kita selesaikan bersama. Jadi intinya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu tugasnya cuma satu, membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Penuh otak ya termasuk sarafnya semua, termasuk akhlaknya semua situ. Nah bagaimana saya membuat penuh itu? Salinglah kerjasama, salinglah memperhatikan. Jadi kalau hari ini kita gagal bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak peduli. Nah kalau kita peduli, maka Jakarta baru akan terwujud, Indonesia baru akan terwujud. Burung Garuda Pancasila kita, saya jamin mengalahkan burung elang Amerika. Terima kasih.
kanan aja ya. Devi bilang ini tidak boleh bocor. Sampai Betul. Itu termasuk rahasia jabatan. Katanya transparansi. Oh iya. transparansi soal anggaran. Kan terbuka, Pak. Berarti kalau nggak soal anggaran nggak transparansi ya? Transparan juga. Termasuk nepotisme juga? Bukan. Nanti Anda bisa lihat jam 2. Enggak, tapi namanya siapa? Kalau udah keluar udah. Nanti jam 2. Masa aku Silvi jadi Satpol PP? Dia udah ada clue. Katanya tadi minta clue. Itu clue-nya. Eselonnya beda dong. Ini kan eselon 1 punya target ini. Kamu kenapa sih penasaran banget sih? Pertama kan, Pak. Terus apa lagi, Pak? Iya. Dikit yang dilatih. Itu berapa? 2 ada. 2. Kalau 1 kan kedikitan. 2 dikit. Dia ada temannya. 3 dikit plus. Dia udah beres. Nggak takut kalau memang benar. Kan, galak-galak kan nggak bagus. Berarti cowok ya, Pak? Cewek juga ada yang galak loh, bukan kalau kamu galak gimana tadi? Kita lagi, jadi kelihatannya itu kan biaya iklan di bus kita terlalu murah. Karena mereka hanya hitung tuh per lambangnya itu. Harusnya kan seluruh bus. Kalau seluruh bus nilainya orang akan banyak hibah. Itu aja, itu yang cukup, berarti udah nyaman. Kita ngomong bicara ongkos kan, sampai mana. Nah, kita lagi kaji ongkosnya lebih murah. Apa? Kita lagi nambah tahun ini yang udah pasti hampir 694 udah pasti yang Transjakarta. Nah, 694 kira-kira udah pasti. Di luar yang bisa ada iklan kita target 1000. Kita pengadaan 150, terus yang tender investasi 200 berapa. Kalau untuk jangka pendek ini gimana Pak? Di Jakarta Timur sendiri, Jakarta Timur aja 4 titik yang selalu bikin macet Pak. Kita memang yang nggak banyak suruh petugas turun. Nah, petugas kekurangannya suruh kerjasama dengan Pol PP. Itu yang kita lakukan. Satu lagi Pak tentang di Jalan Antasari kan bangunan-bangunan sudah disegel Pak karena peruntukannya salah. Kita udah minta P2P lakukan. Sudah ada instruksi Pak berarti Pak. Iya, udah semalam. Sudah salah. Ya. Pak, Sekda nggak ada niat untuk jabatan, Pak? Zaman Sekda DKI. di jabatan apa? Dalam jabatan. Oh, bertahap dong. Lurah camat, terus naik ke wali kota, bupati, dari dinas, baru ini bertahap. Kan tes dulu kan. Lurah camat sampai di mana? Itu tes dulu. Tahun ini semuanya Pak. Tahun ini lurah camat, mungkin bisa bupati wali kota yang mungkin bisa ada. Ibu Silvi yang itu bisa. Berarti nanti siang 2 pejabat eselon 2. Mungkin sedikit. Eselon 2. Soalnya aku suruh pakai jas, kalau pakai jas pasti eselon 2. Oh gitu. Kalau yang eselon 3 kan saya tidak ikut ya, biasanya cukup sekda. Semuanya sih pakai PSL. Nanti kan walaupun eselon pakai PSL. Nama harus tetap rahasia ya, Bu? Kenapa? Nama harus tetap rahasia. Urus sama ibu ya.